tahu belut bukan? Ternyata di balik penampilannya yang kurang menarik, belut merupakan makanan unggulan yang sangat lezat dan kaya gizi loh. Salah satu produk makanan yang berbahan dasar belut ialah keripik. Nyam 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 nyam. Mencicipi keripik belut tentu hal yang sangat mengasyikkan. Tapi sudahkah kalian mencicipi keripik belut kembar yang renyah, enak dan kaya akan gizi? Selain bahan bakunya menyehatkan, ternyata keripik belut dibuat tanpa bahan pengawet dan penyedap rasa. Nah, mari kita lihat proses pembuatan keripik belut yang bernama keripik kembar, yang berada di Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dan berikut ini proses produksi keripik belut kembar. Yang pertama, sortasi. Sortasi adalah pemisahan atau pengelompokan belut berdasarkan kualitas dan besar kecil belut untuk menjaga keseragaman belut. Buat keripik belut, kalau belut yang besar itu kan buat rumah makan dibakar, dijual di rumah makan besar itu, yang besar. Dapatnya belut dari Sukoharjo, dari Jawa Barat, dari Lumajang sama Karanganyar. Yang kedua, penyiangan. Penyiangan adalah tahap di mana dilakukan pembersihan terhadap isi dan kotoran belut agar saat dimakan belut tidak terasa pahit. Dan bersihkan kotoran dan isi perut belut dengan menggunakan pisau supaya keripik belut yang dihasilkan tahan lama. Oh ya, Anda tahu tidak mengapa belut-belut ini berwarna hitam? Yap, itu karena belut ini sebelumnya sudah diberi abu. Tujuannya agar mengurangi lendir yang dihasilkan belut-belut tadi. Kemudian langkah selanjutnya pencucian belut yang sudah dibersihkan dari kotoran tadi. Lakukan di air yang mengalir loh, dan lakukan sebanyak 4 kali sampai terlihat bersih. Setelah dicuci dan dibersihkan, tiriskan belut tersebut sampai kering dari air. Lalu, proses produksi keripik belut selanjutnya, persiapkan bumbu-bumbu untuk campuran keripik belut. Kupas kulit jeruk dan tumbuk bersama bawang putih, kencur dan garam hingga halus. Lalu, masukkan bumbu dalam wadah. Kemudian tuangkan tepung terigu dan tepung beras. Aduk hingga semua bahan bumbu yang di wadah tadi merata. Dan yang perlu Anda tahu, keripik belut kembar ini tidak menggunakan bahan kimia dan bahan pengawet loh. Langkah selanjutnya tahap penggorengan. Jangan lupa panaskan 2 wajan dan masukkan minyak goreng berkualitas agar hasilnya lebih gurih dan awet. Campurkan belut ke dalam bumbu tepung yang sudah diracik sebelumnya, lalu digoreng sekitar 5-10 menit hingga merata dan benar-benar kering. Bila terasa warnanya sudah kecoklatan dan wanginya harum dan renyah, angkat dan tiriskan keripik belut tersebut. Keripik belut siap dikemas. Keripik belut dikemas ke dalam plastik dengan ketebalan 0,5 mili lalu timbang sebesar 500 gram per bungkusnya. Bahan baku belut segar, bumbu, bawang, rempah-rempah, sama minyak goreng, tepung. Pertama belut dikasih abu biar cepat mati, lalu dibetet pakai peso, dihilangkan sama kotorannya, habis itu dicuci. Di warung-warung kecil ini di sekitarnya sini, lalu dibawa keluar kota Jakarta, Tulungagung sama Bandung. Tambah ini sudah mendirikan itu warung di depan mau jalan ke Cokro itu, Cokro tempat wisata. Nah,
Setelah kita tahu cara pembuatannya, berikut kandungan gizi yang terdapat pada belut, yaitu hormon kalsitonin, protein, asam amino, leusin, zat besi, fosfor, vitamin A, vitamin B, dan vitamin D, lalu asam lemak omega 3, dan masih banyak lagi. Manfaat sebagai sumber protein bagi semua kelompok usia anak dan ibu hamil. Asam amino esensial yang ternyata sangat diperlukan untuk pertumbuhan anak-anak dan menjaga keseimbangan nitrogen pada orang dewasa. Berguna untuk ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Jadi, ternyata belut banyak manfaatnya ya. Mari kita makan belut sebagai sumber protein selain daging, agar seluruh masyarakat Indonesia sehat dan anak-anak Indonesia menjadi pintar.